Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Agustri dari kelas PGMI 5F NIM 204190171. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan model kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi antara beberapa mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Jenis pelaksanaannya ada dua cara. Yang pertama dengan menyajikan beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran pada setiap pertemuan. Yang kedua dengan menyajikan satu mata pelajaran saja pada setiap kali pertemuan atau pemisah mata pelajaran. Adapun model pembelajaran tematik, yang pertama model squid cat atau urutan atau rangkaian. Model ini merupakan pemadu topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Sebagai contoh, memadukan pada mata pelajaran IPA dan matematika dalam materi pengukuran. Untuk materi pembelajaran IPA menggunakan suhu sebagai tema pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk mata pelajaran matematika menggunakan cara pengelolaan data sebagai tema pembelajaran yang meliputi cara penambahan, pengurangan, pembagian, dan berkalian. Jadi, keterkaitan kedua materi tersebut saling berkaitan dalam hal perhitungan. Adapun yang menjadi kelebihan dari model ini yaitu penyusunan urutan topik, di mana pendidik memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri berdasarkan prioritas dan tidak dibatasi oleh ketetapan yang sudah ditentukan dalam kurikulum. Sedangkan kelebihan model ini dari sudut pandang peserta didik, pengurutan topik yang berhubung dari disiplin yang berbeda antar disiplin ilmu akan memudahkan peserta didik untuk memahami isi mata pelajaran. Mengenai kelemahan dari model ini, diperlukan kerjasama yang erat antara guru-guru di bidang studi yang terkait dalam hal pengurutan materi ajar dengan tujuan menciptakan kesesuaian antara konsep-konsep materi ajar yang diajarkan. Yang kedua, model share. Model share ini merupakan model pembelajaran yang berbentuk pemaduan pembelajaran yang diakibatkan adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Adapun contohnya seperti menggabungkan dua pelajaran atau lebih dalam satu tema, seperti pembelajaran mengenai konsep pembelajaran iman dan pembelajaran akidah akhlak dapat bertumpang tindih dengan konsep pembelajaran rukun iman dalam pendidikan ilmu fikih dan sebagainya. Yang menjadikan kelebihan dari konsep model pembelajaran ini adalah dalam mentransfer konsep tersebut secara lebih terperinci sehingga peserta didik menjadi lebih mudah memahami dan melakukan konsep tersebut. Adapun kelemahan dari model ini, diperlukan kerjasama ekstra antara pendidik pelajar mata pelajaran yang terkait tersebut untuk mendiskusikan dan menyatukan konsep pemikiran dalam menyusun rencana model pembelajaran ini. Yang ketiga, model jaring laba-laba. Sebenarnya model pembelajaran ini agak bertolak belakang dengan konsep pendekatan tematik sebagai pemadu bahan dan kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jenis model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan materi pengajar dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema ajar. Dalam fungsi dari tema tersebut sebagai pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Pemulaan dari model pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema pembelajaran tersebut. Adapun penentuan tema pembelajaran ini dapat ditetapkan dengan cara melakukan negosiasi antara peserta didik dan juga dapat dilakukan dengan cara diskusi antar sesama pendidik. Jika penentuan tema tersebut sudah disepakati, kemudian dilanjutkan untuk mengembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya tersebut dengan bidang studi lain. Kemudian dari sub-sub tema inilah aktivitas belajar dikembangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai objek. Sebagai contoh, tema yang sudah ditentukan bersama adalah keluarga. Dari tema keluarga ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada
pada beberapa mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran IPS dengan standar kompetensi mendeskripsikan lingkungan rumah. Peserta didik diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Adapun kelebihan dari pendekatan tematik ini dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan penyeleksian tema sesuai dengan minat mereka. Dan kekurangan dari model ini adalah kesulitan pendidik dan menentukan tema pembelajaran. Para pendidik lebih suka menentukan tema pembelajaran yang lebih mudah diajarkan. Kurang konsekuensinya, tema tersebut menjadi kurang berkesan atau bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, model Triad merupakan model pembelajaran yang mengembangkan pokok gagasan dengan berfokus pada materi kurikulum atau metakurikulum. Contohnya untuk melatih keterampilan berpikir peserta didik atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, maka ditentukan beberapa bagian materi yang merupakan bagian dari pokok materi yang menyajikan problem solving. Sebagai contoh seperti materi komponen memprediksi, meramalkan kejadian sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, hipotesis laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kelima, model keterpaduan atau integrate dapat dijabarkan sebagai model pembelajaran yang memadukan sejumlah tema atau topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetap mempertahankan esensinya. Secara khusus, model ini menggunakan pendekatan antar bidang studi tertentu. Jenis model ini merupakan menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran networked. Model pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan penghubungan konsep, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan berbentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dan situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Model ini merupakan pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara peserta didik, siswa dengan seorang ahli atau expert yang berposisi sebagai narasumber dalam mencari data, keterangan, atau lainnya yang terikat dengan materi pelajaran. Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk mengendalikan kemungkinan adanya pengubahan konsep, bentuk pemecahan masalah, ataupun tuntutan keterampilan baru sebagai hasil dari mengadakan studi lapangan. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.